Ada yang Al Khalifatul Awal Abu Bakar Siddiq. Nah, jamaknya radhiyallahu an. Nah, gitu. Itu. Ikhwatiddin, itu tidak ada dasarnya. Ada yang Al Khalifatul Awal Abu Bakar Siddiq. Nah, jamaknya radhiyallahu an. Gitu. Itu. Ikhwatiddin, itu tidak ada dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan kami tentunya di dalam edisi kali ini, yang mana edisi kali ini adalah mengcounter paham-paham yang selalu menyerang amalia-amalia yang telah berlaku di masyarakat, khususnya amalia Nahdlatul Ulama. Nah, pada video di depan sudah jelaskan ya, begitu bodohnya mereka mengatakan seperti itu. Jadi semuanya tidak berdasarkan kepada salafun sholeh, tidak berdasarkan kepada Rasulullah. Mereka yang selalu dengungkan seperti itu. Akar permasalahan aslinya itu dalam definisi bid'ah itu sendiri. Jadi definisi bid'ah itu antara Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah ini sudah berbeda ta'rif. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, sehingga akan memercikkan permasalahan khilafiyah yang selalu diruncingkan oleh mereka. Lah, kaitannya dengan Bilal dan Nida ini ada sejarah panjang di negara kita, di negara Indonesia khususnya, ketika penyebaran Islam pertama ada di negeri ini. Nah, untuk Wahabi Salafi, ya mohon maaf, selama ini pergerakan mereka sepertinya tidak ada sumbangsih kepada negeri ini. Mereka adalah ajaran yang didatangkan dari Timur Tengah yang berpaham seperti itu, yang ada hanya membuat kegaduhan-kegaduhan yang ada di masyarakat dengan menamakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Istilah tarawih sendiri ini adalah perkara yang bid'ah. Jadi kalau zamannya Rasulullah itu bukan tarawih. Zaman Rasulullah itu bukan tarawih namanya, tapi apa? Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail dan yang lain sebagainya. Nah, dinamakan tarawih menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfahnya juz 2 mengatakan bahwa sumiyat at-tarwiha li'annahum lituli qiyamihi waliyastarihuna ba'da taslimataini. Jadi dinamakan dengan tarawih karena panjangnya kegiatan ibadahnya. Terus setelah itu diadakan istirahat setelah 2 kali salam. Jadi istilah tarawih sendiri itu bid'ah. Namun karena Wahabi tidak bisa membedakan mana dan tidak mau membedakan antara bid'ah, ya ini yang menjadi permasalahan yang selama ini beredar ada di masyarakat. Jadi menjadi permasalahan yang runcing, khilafiyah yang dibesar-besarkan. Bahwasanya pembacaan nida sholat tarawih adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan. Jadi bukan bid'ah yang sesat ini ya, bukan bid'ah yang sesat, bukan. Itu di edisi saya yang kemarin itu sudah saya sertakan dalil-dalilnya. Nah, pada edisi kali ini akan membahas tentang inovasi ke awal-awal Islam menyebar ada di negeri ini. Jadi mari kita simak bersama-sama apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga adanya hal ini bisa menambah kemantapan kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita sholatnya 20 rakaat itu tiap 4 rakaat ada penyebutan nama khalifah, penyebutan nama khulafaur rasyidin. Saya dulu pokoknya menganggap saya nesu itu bid'ah ini. Saya tanya si mbah saya, itu kenapa toh? Kok kayak begitu? Engkau sekle, ceritanya begini. Dulu ketika Islam masuk ke Nusantara, ternyata ada yang ikut pengen dompleng, yaitu orang-orang yang membenci khulafaur rasyidin. Mereka tidak suka pada khulafaur rasyidin. Itu ada yang pengen dompleng dakwah ini. Makanya salah satu dalam legenda Jawa itu, Wali Songo itu ada yang namanya Syekh Siti Jenar. Kenapa disebut Siti Jenar? Siti artinya
lemah, jenar itu abang, tanah merah itu adalah tanah yang tersiram darah Husain radhiyallahu anhu, tanah Karbala. Jadi dia datang juga sebagai seorang mubalik Nusantara, berdakwah dan memang dapat pengikut. Di dalam naskah Babat Pangeran Adilangu tentang murid Syekh Siti Jenar namanya Ki Kebo Kenongo yang berkedudukan di Pengging, Boyolali, yang kemudian dituduh bughat, memberontak, membangkang kepada Kesultanan Demak, itu Ki Ageng Pengging itu punya 2 ekor anjing. Anjing ini dia lempari batu kalau sedang marah. Anjing ini oleh beliau diberi nama Abu Bakar lan Ngumar. Jadi kebenciannya sampai di level itu. Maka kata kakek saya, beliau mengatakan, maka para raja dinasti Mataram itu mengkreasi satu amal, sebenarnya bukan amal, tidak termasuk di dalam sholat, dia diletakkan di luar sholat, hanya sebuah perkataan untuk menjaga masjid-masjidnya dari pengaruh Syiah. Caranya bagaimana? Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Abi Bakr Siddiqi hal tardu'an, maka dijawab nardu'an. Al-Khalifatul Tsani Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu hal tardu'an, nardu'an. Nah, pertanyaan kemudian dijawab hadirin, nardu'an ini untuk menjaga rakyat Mataram dari pengaruh Syiah. Ternyata begitu caranya. Nah, saya tanya, mau Kong nggak jadi bid'ah boh itu? Wow, nggak ada tuntunannya kok melaksanakan yang seperti itu. Yo dianggap bid'ah yo piye yo le. Neng itu ketika itu diperlukan untuk menjaga akidah. Ya, orang Syiah ikut tarawih di situ mesti nggak kuat. Mesti metu, gak kuat itu kalau kemudian dengar yang begitu-begitu di dalam tarawih. Makanya itu menjaga akidah masyarakat awam. Turno ya le, wong itu kan di luar sholat. Wong di luar sholat ki kowe takon karo jejermu, ngelak orai? Terus dijawab mboten. Ngono kuwi ngelak orai? Ngelak. Ngono ki ora? Nggih pareng. Ha mosok takon kowe ridho karo Abu Bakar pora? Ngono kok ora oleh? Lah ya oleh to le. Jadi ini bahasa kakek saya ketika menjelaskan bahwa yang seperti ini dulu dipakai untuk menjaga akidah. Masya Allah, kalau itu benar memang demikian keadaannya, betapa luar biasanya bagaimana para ulama ini kemudian menjaga kita semua masyarakat awam dari pengaruh-pengaruh yang berbahaya.